Ini dia cara mengurangi sodium supaya badanmu tidak bengkak. Yang pertama adalah yang disebut sebagai mixed salt. Nah, mixed salt ini tentunya gabungan dari berbagai macam garam. Garam apa saja? Nah, biasanya ini kita gunakan di dunia professional kitchen, di mana kita gabungkan 3 bahan. Mungkin teknik Anda berbeda, tapi biasanya saya di dunia dapur profesional, kita lakukan ini. Kita blender sehingga rasanya gurih sekali, tapi kadar sodiumnya lebih rendah. Sehingga waktu orang makan, itu tidak cepat bloating. Mereka pengen lagi, pesen lagi, sehingga ini profit bagi restoran. Nah, caranya begini. Gabungkan 3 bahan. Yang pertama adalah MSG. Ya, micin atau vitsin, apapun Anda sebut itu. Ini kita pakai karena kadar sodiumnya lebih rendah, glutamatnya lebih tinggi. Sehingga kalau kita makan, kita merasakan kenikmatan dan kepuasan lebih ketimbang kita makan garam meja saja. Dan bahan kedua, ini bisa low sodium salt atau garam meja biasa. Ya, ini fungsinya benar-benar menambahkan rasa asin seperti kita familiar sehari-hari kita makan garam. Yang ketiga, nah ini dia. Ini garam yang sedikit harganya lebih mahal, tapi menambah dimensi yang luar biasa dengan mineral tambahan lainnya, seperti Himalayan salt, blue salt, pink salt, dan sebagainya. Sehingga waktu kita makan, kita campurkan, ini menjadi satu rasa yang luar biasa, dimensinya luas sekali, rasanya nikmat, gurih, tapi sodiumnya rendah. Lebih baik pilih makanan kering ketimbang yang kuah. Misalnya, soto ayam. Tahukah kalian kalau menggarami yang namanya soto atau sup itu lebih banyak ketimbang kita menggarami makanan yang kering, misalnya nasi campur dan sebagainya. Kalau yang kuah, karena dia adalah air, kita butuhkan sodium atau garam yang lebih banyak. Sehingga tanpa kita sadari, kita makan garam dari situ, plus kita biasanya tambah apa? Kerupuk. Kita tambahkan lagi tambahan-tambahan lainnya, dan biasanya ada sodiumnya semuanya. Plus, kita kelebihan sodium, kita jadi bengkak dan juga meningkatkan tekanan darah kita. Ini penting sekali, kurangi yang namanya makanan yang dikemas atau minuman isotonik. Nah, itu adalah gudangnya sodium, gudangnya garam. Kalau misalnya Anda makan makanan kalengan, maupun makanan yang dikemas dalam bentuk bag dan sebagainya, coba lihat di bagian belakangnya, dan lihat natriumnya berapa, sodiumnya. Nah, di situ biasanya tinggi sekali, terutama misalnya snack-snack ringan. Nah, ini nih, biasanya tinggi, dan bagian yang sup, terutama sup kalengan, ini yang paling tinggi. Hati-hati terhadap produk seperti begini, bisa-bisa kejebak diet Anda gagal gara-gara terlalu banyak makan makanan kemasan. Dan minuman isotonik tentunya, ini namanya juga minuman garam, sehingga mereka bilang, oke, ini membuat ion-ion tubuh kita menjadi bangkit kembali, menjadi aktif kembali. Iya, tapi natriumnya terlalu tinggi, terutama bagi Anda yang jarang olahraga, punya histori hipertensi, hati-hati terhadap makanan kemasan dan minuman isotonik. Dan yang terakhir adalah penggunaan acid atau asam. Nah, misalnya kalau Anda panggang ikan atau bakar ikan, tambahkan dia lemon juice, lemon cuy, jeruk kasturi, atau apapun yang mengandung aroma yang luar biasa, tapi ada rasa asamnya. Nah, ini dengan penambahan sedikit garam saja akan menambahkan rasa asinnya berkali-kali lipat ketimbang Anda tidak pakai asam sama sekali. Bisa juga pakai cuka dengan segala macam cuka beras, cuka white wine, dan sebagainya sesuai dengan preferensi sendiri. Dan rasa cuka ini, rasa acid ini meningkatkan rasa asin tanpa penggunaan atau penambahan garam yang terlalu banyak, sehingga kita bisa menekan kadar sodium di dalam diet kita. Itu dia tips saya hari ini mengenai cara mengurangi sodium. Semoga bisa dipraktekkan karena simpel banget. Tinggal ada belajar, coba diulik lagi. Dan apa gunanya kita mengurangi sodium? Tentu saja kelebihan sodium itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, terutama ginjal kita. Dan juga tensi kita, pembuluh darah. Dan detak jantung kita bisa makin cepat. Jadi cepat marah, cepat tua nanti. Ya, hati-hati. Dan terutama kita mengurangi sodium supaya kita bisa lebih hidup sehat. Kita bisa mengendalikan metabolisme kita. Dan tentunya kita ikut rekomendasi karena satu hari sebenarnya hanya memerlukan 1 sendok teh diratakan sekitar 2-3 gram garam. Dan kalau misalnya Anda olahraga setiap hari seperti atlet, oke lah, boleh sekitar 5 gram sampai 10 gram pada kasus tertentu, tapi itu pun jarang sekali. Dan kalau kelebihan, fungsi ginjal masih bagus, tentu saja dibuang melalui urin atau melalui keringat. Tapi kalau tidak, hati-hati, berbahaya. Ini bisa merusak sel-sel dalam tubuh Anda dan tentunya membuat Anda menjadi sakit. Jadi itu dia inspirasi sehat hari ini. Saya harap semua bisa dipraktekkan dan tentunya mari kita kejar yang namanya kesehatan paling optimal dan bersama kita bisa. Saya bisa, kamu pasti bisa. Salam sehat semuanya.